Shalom Aleichem. Hari ini Selasa 21 April 2020 kita bersama-sama mengikuti renungan harian Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kembali kami menghadap kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, terlebih khusus hamba yang akan menyampaikan, Tuhan berkati. Ini doa kami, amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 21 berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita merenungkannya di bawah tema Kristus sebagai buah sulung. Kata sulung ini bisa diartikan yang pertama, bisa juga diartikan yang tertua, ataupun bisa diartikan sebagai yang mula-mula sekali. Kata sulung pada masa lampau sering dipergunakan oleh orang-orang Yahudi juga untuk membicarakan mengenai buah sulung. Buah sulung adalah buah pertama hasil panen yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau ada buah sulung, itu berarti akan ada buah-buah selanjutnya. Oleh karena itu, buah sulung di sini bisa menjadi tanda keberhasilan suatu panen. Tetapi dalam konteks 1 Korintus 15 ini, Yesus lebih dilambangkan sebagai buah sulung. Ini sebuah perlambangan bahwa Yesus adalah yang pertama dan Dia adalah yang utama yang dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Ia sebagai yang awal, Ia sebagai perintis, Ia sebagai pengharapan bagi umat manusia. Lalu mungkin muncul pertanyaan, benarkah Yesus yang sulung? Bukankah sebelum Yesus sudah ada orang-orang yang dibangkitkan? Contohnya Lazarus ataupun anak Yairus. Ya, memang benar keduanya dibangkitkan, tetapi mereka tetap takluk dalam kuasa maut dan akhirnya pada waktunya mereka pun meninggal. Jadi kebangkitan mereka lebih tepat disebut dihidupkan kembali. Hal ini berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Yesus memang mati di atas kayu salib. Ia turun ke dalam kuasa maut. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya itu kekal untuk selama-lamanya. Kebangkitannya membawa keselamatan untuk umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, kebangkitan Kristus berbeda dengan kebangkitan yang dialami oleh Lazarus maupun anak Yairus atau yang lainnya di dalam Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 15, Paulus memulai pada ayat yang 20, tetapi yang benar ialah, kalimat ini mempertegas bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati memang betul-betul yang pertama. Tidak ada
seorang pun yang bisa bangkit dari antara orang mati dan hidup sampai saat ini kecuali Kristus itu sendiri. Dan ini bisa menjadi pengharapan untuk kita yang tetap senantiasa menaruh harap dan percaya kita kepada Kristus. Utamanya saat kita menghadapi peristiwa akhir-akhir ini, pandemik COVID-19. Ini bisa menjadi kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Kita mengingat bagaimana Kristus yang sulung sudah menjadi jaminan untuk kita. Kalau ada yang sulung, ada yang berikutnya, itu berarti bahwa Kristus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, dan kita pun nantinya akan dibangkitkan kembali dari antara orang mati, dan kita memperoleh keselamatan yang berasal daripada Kristus. Kiranya ini bisa menguatkan kita di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap kekudusan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini untuk keadaan yang kami alami Tuhan, pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk dokter, untuk para medis yang senantiasa berjuang di rumah-rumah sakit. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami virus ini, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, buat aparat kami. Kami percaya apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi-pribadi. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami dalam menghadapi pandemik ini, di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, di dalam kami bekerja. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati kami di dalam kami menaikkan tugas dan tanggung jawab kami ini. Dan berikan juga kami hikmat Tuhan untuk kami boleh senantiasa mematuhi setiap aturan-aturan yang diberikan sehingga Tuhan pandemik ini boleh cepat berlalu. Segalanya kami tetap senantiasa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.